Perkenalkan, nama saya Dika Putri Anggraini dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi Bisnis Jurusan Manajemen semester 2 dengan NIM 289205535. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS Public Speaking and Negotiation dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, SOS MM. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS Public Speaking and Negotiation daripada makalah saya. Saya akan membahas mengenai, di sini ada daftar isinya. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, nanti akan ada latar belakang Public Speaking and Negotiation, kemudian ada tujuan penulisan. Yang kedua ada Public Speaking sebagai sarana komunikasi, halayak sebagai bagian dari Public Speaking, kekuatan sekaligus pengendalian emosi untuk keberhasilan komunikasi. Kemudian bab 3 ada pembahasan, di sini ada teknik dalam penyampaian presentasi dalam negosiasi, kemudian ada manajemen kritik pidato, kemudian ada evaluasi diri dan kiat-kiat mengelola kritik dalam aktivitas public speaking. Kemudian bab 4 ada kesimpulan dan saran, lalu ada daftar pustaka. Oke, kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Di sini ada 1.1 latar belakang public speaking and negotiation. Oke. Kegiatan berbicara di muka umum ini merupakan suatu ilmu yang dinamakan sebagai public speaking, yang tentunya sebagai mahasiswa harus kita pelajari dan kita pahami, karena ilmu tersebut sangat penting dan harus kita miliki untuk menopang keberhasilan kehidupan kita. Kemudian 1.2, tujuan penulis membuat makalah ini adalah yang pertama, untuk memenuhi dan melengkapi tugas UAS Public Speaking and Negotiation, serta untuk menambah ilmu pengetahuan tentang Public Speaking and Negotiation. Kita lanjut ke bab 2, landasan teori. 2.1, Public Speaking sebagai sarana komunikasi. Public Speaking sendiri mempunyai beberapa jenis kegiatan, diantaranya pidato, presentasi, khotbah, memberikan sambutan, diskusi publik, dan penutup. Setiap orang yang dapat menyampaikan pidato dengan baik bila mereka mengetahui dan mempraktekkan penyampaiannya, pengendalian, dan penampilan pada saat berpidato. 3 prinsip penyampaian pidato yakni yang pertama, pelihara kontak visual, yang kedua, kontak mental dengan halayak, dan yang kontak yang ketiga, gunakan lambang-lambang auditif atau olah vokal, dan yang terakhir, berbicara dengan seluruh kepribadian Anda atau olah visual. Kemudian di sini 2.2, halayak sebagai bagian daripada public speaking. Dikatakan bagian daripada public speaking karena halayak ini tujuan daripada public speaking yaitu untuk lebih meyakinkan dan membantu halayak atau pendengar memperoleh gambaran menyeluruh tentang isi pembicaraan yang kita serta dapat memahaminya. Kemudian 2.3, kekuatan sekaligus pengendalian emosi untuk keberhasilan komunikasi. Emosi adalah bagian yang sangat penting dalam public speaking. Dengan menciptakan emosi yang cukup dan terus-menerus membangkitkan dalam presentasi, itu dapat membuat halayak mengingat emosi tersebut saat melihat subjek yang kita presentasikan. Dan itu sangat bagus untuk mempengaruhi halayak atau pendengar atau target yang ingin kita capai. Oke, kita lanjut ke bab 3 pembahasan. 3.1, di sini ada teknik dalam penyampaian presentasi dalam negosiasi. Yang pertama, teknik melakukan negosiasi. Cara atau taktik yang mempunyai beberapa tujuan. Taktik akan membantu agar melihat permasalahan yang sebenarnya sedang diperdebatkan di meja perundingan. Taktik juga bisa menguraikan kemandekan, serta bisa membantu agar melihat serta melindungi diri dari kebohongan negosiator. Dan di bawah ini ada beberapa strategi dalam bernegosiasi yang bisa dipakai dan juga bisa dihindari. Yang pertama itu ada mengernyit atau defense. Taktik tersebut dikenal sebagai istilah terkejut, merupakan sebuah reaksi negatif terhadap tawaran seseorang. Kemudian yang kedua, berdiam. Bila Anda tidak suka dengan apa kata seseorang atau bila Anda berusaha membuat sebuah tawaran dan Anda menunggu jawaban, diam juga dapat menjadi sebuah pilihan terbaik untuk Anda. Kemudian yang ketiga, ikan herring merah. Kemudian yang keempat, kelakuan menghina. Semua bentuk perilaku umumnya dianggap kurang bermoral serta tidak bisa diterima oleh lingkungan dengan tujuan memaksa pihak lain untuk menyetujui. Seperti pihak manajemen work dengan tuntutan yang dianggap tidak dapat masuk di akal dan terpaksa menandatangani kontrak dengan air mata. Nah, ini tuh sebagai salah satu contoh
hal yang harus dihindari. Oke, kita lanjut ke 3.2, manajemen kritik pidato atau presentasi. Presentasi dan pidato adalah salah satu kegiatan yang menyampaikan gagasan maupun pikiran secara lisan. Presentasi yang dilakukan dengan cara berbicara di depan kelompok, forum, ataupun di depan umum. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menyampaikan sebuah pemikiran, gagasan, ataupun untuk menyampaikan suatu informasi. Presentasi dan pidato tidak hanya dilakukan begitu saja, tetapi presentasi dan pidato mempunyai aturan dalam penyampaikannya. Dalam manajemen kritik pidato presentasi, saat melakukan pendidikan, hendaknya melakukan analisa terhadap materi secara mendalam. Pidato yang sukses adalah pidato yang menggugah, mengandung konten yang dibuat dengan rapi dan akurat, serta disampaikan dengan penuh karisma dan anggun. Maka dari itu, dalam mengelola kritik kita harus membangun rasa percaya diri agar kita bisa berpikir jernih tanpa ada hambatan. Kemudian kita lanjut ke 3.3, evaluasi diri atau menggali potensi agar dapat memberikan yang lebih baik. Di sini ada cara membangun sikap introspeksi diri. Yang pertama ada memahami kelemahan pribadi, yang kedua ada agenda introspeksi, dan yang ketiga proses menuju pribadi yang lebih baik. Introspeksi diri adalah bentuk kebesaran hati untuk memperbaiki dan mengembangkan diri sendiri menjadi lebih baik. Kemudian 3.4, kiat-kiat mengelola kritik dalam aktivitas public speaking. Dalam manajemen kritik pidato presentasi, saat melakukan pengkritikan, hendaknya melakukan analisa terhadap materi secara mendalam. Kita masuk ke bab 4, penutup. Di sini 4.1 ada kesimpulan. Setiap orang dapat menyampaikan pidato dengan baik bila mereka mengetahui dan memperhatikan penyampaian, pengendalian, dan penampilan pada saat berpidato. 3 prinsip penyampaian pidato, yakni yang pertama, pelihara kontak visual, yang kedua, kontak mental dengan halayak, kontak yang ketiga, gunakan lambang-lambang auditif atau olah vokal, dan yang terakhir, berbicara dengan seluruh kepribadian Anda atau olah visual. Oke, kemudian di sini ada saran-saran. Saya sebagai penyusun makalah ini sangat mengharapkan atas segala saran-saran dan kritikan bagi para pembaca yang saya hormati untuk guna membangun pada masa yang akan datang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian di sini ada akhir pusaka. Oke, terima kasih. Penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Tell me pieces all back together now. What's your vision?